Terima kasih, selamat berjumpa kembali di pembahasan tentang rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai berbagai macam permodelan pengembangan perangkat lunak. Tentunya dalam permodelan perangkat lunak terdapat jenis-jenis permodelan perangkat lunak. Kita flashback kembali, apa itu software proses? Software proses merupakan serangkaian kegiatan yang mengarah ke produksi produk perangkat lunak. Menurut Ian Samber 2007, artinya software proses itu adalah sebuah proses untuk bagaimana membuat, bagaimana mengembangkan, dan bagaimana menulis ulang sebuah software, dan kesemuanya itu dianggap sebagai produk. Seperti kita ketahui bahwa SDLC atau runtutan atau urutan dari pengembangan software dimulai dari planning, analisis, desain, dan implementasi. Seperti kita jelaskan pada video sebelumnya, bahwa kesemuanya itu ketika akan membuat software itu tentunya ada ide. Ide itu merupakan gagasan atau inisiatif ataupun program kerja dari sebuah perusahaan, instansi atau institusi yang mengharuskan untuk adanya software sebagai alat bantu untuk memperlancar pekerjaan. Ketika sebuah proses software, tentunya ada produk yang dihasilkan. Ya, seperti saya jelaskan juga di materi sebelumnya, kita ambil ringkasnya saja bahwa ketika planning itu produknya berupa sistem proposal. Ketika analisis desain, produk yang dihasilkannya adalah System Specification atau SRS, atau yang bahasa Indonesia kita sebut spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, sehingga pada implementasi produk yang dihasilkan berupa sistem yang baru, berikut proses testing dan proses pemeliharaan. Ya, kenapa sebuah SDLC tersebut harus memiliki tahapan atau harus memiliki beberapa fase? Seperti kita ketahui bahwa ketika planning, kata kuncinya adalah kenapa sistem itu dibuat. Ketika analisis, kata kuncinya adalah bagaimana, apa, kapan, di mana sistem tersebut akan dibuat. Sedangkan pada desain adalah bagaimana sistem itu bekerja, sedangkan pada implementasi adalah bagaimana sistem tersebut sudah jadi dan dapat di delivery, artinya dapat di-send to the customer and to be test and to be maintenance. Penerapan SDLC tentunya memiliki beberapa kekurangan kelebihan. Kelebihannya adalah menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman. Kelebihannya, SDLC itu merupakan sebagai pedoman, sedangkan kekurangannya tergantung pada hasil analisis. Jika terdapat kesalahan di tahap analisis, akan terbawa terus sampai ke hasil sistem. Ini dimaksudkan bahwa ketika proses analisis ini harus baik dan benar sesuai dengan kebutuhan dari
customer atau dari user bagaimana kebutuhan fungsionalnya maupun kebutuhan non-fungsionalnya. Selanjutnya, ada beberapa metodologi dalam SDLC. Yang pertama itu berdasarkan based on structure, yaitu ada waterfall dan parallel development, ada RAD development, ada phase development, ada prototyping, ada Trailway. Lalu ada Agile. Agile development itu merupakan metode pengembangan lincah. Di dalamnya juga ada Extreme Programming dan Scrum. Untuk kali ini terdapat dua proses software. Yang pertama, PlanDriver merupakan proses di mana semua kegiatan proses yang direncanakan terlebih dahulu, ya kan? Dan kemajuan diukur terhadap rencana ini. Jadi direncanakan terlebih dahulu, setiap step tahap kemajuannya dilakukan pengukuran. Sedangkan pada Agile proses, perencanaan tambahan dan lebih mudah untuk mengubah proses yang mencerminkan perubahan kebutuhan pelanggan. Dimaksudkan bahwa ketika ada perubahan itu dapat dilakukan pada saat itu juga tanpa melalui proses-proses yang terlebih dahulu. Tetapi prosesnya tetap melalui dasar-dasar seperti SDLC dari mulai planning, analisis, desain, dan implementasi. Proses yang pertama atau model yang pertama atau metodologi yang pertama yang biasa sering digunakan dan ini dinamakan sebuah metode klasikal dalam penerapan SDLC adalah waterfall model. Dapat kita lihat di sini mengapa ini disebut waterfall model, karena memang bentuknya dia berurutan menurun sehingga dihasilkan sebuah sistem. Dari mulai planning, analisis, desain, dan implementasi. Dalam waterfall model, ketika proses planning belum sepenuhnya selesai, itu tidak diperkenankan dilakukan proses analisis. Begitupun berikutnya, ketika analisis belum selesai, tidak boleh dilakukan tahap desain. Nah, hal seperti ini di waterfall model ini memiliki alur secara linier, bisa disebut juga dengan classical life cycle, kan? Sehingga dapat diutarakan bahwa kelebihan dari waterfall model adalah mudah untuk dipahami, mudah untuk digunakan, tahapannya dipahami dengan baik, dan manajemen dapat mengontrol proses-proses tersebut. Bekerja secara baik ketika kualitas lebih penting dari biaya atau jadwal. Identifikasi sistem request, kan, sebelum menuliskan kode, meminimalisasi perubahan-perubahan yang terjadi. Itu merupakan kelebihan dari waterfall. Sedangkan kekurangannya adalah tentunya waktu yang lebih lama, serta semua kebutuhan harus diketahui lebih awal. Dan ketika dalam proses desain harus spesifik sebelum melakukan programming. Kemungkinan kecil bagi user atau customer untuk dapat melihat review sistem yang sedang dikerjakan. Artinya, user atau customer hanya dapat melihat sekilas, tidak dapat melakukan percobaan terlebih dahulu atau Oke, kita lihat dulu ini sistemnya loh bagaimana. Nah, kalau di waterfall tidak bisa, cuma ini sistemnya sudah jadi, silahkan dilihat. Nah, begitu ya kalau untuk di waterfall. Lalu, kapan menggunakan waterfall? Waterfall digunakan jika kebutuhan telah diketahui, definisi produknya stabil, dan versi baru dari suatu sistem yang telah ada. Bagaimana jika sistemnya belum ada? Kalau menggunakan waterfall, memang terstruktur dia, tetapi memakan waktu yang cukup lama.
Selanjutnya adalah paralel model. Paralel model seperti kita lihat, dia dari tahap desain, dia dicabangkan ke beberapa sub, ya kan? Desain, implementasi, sehingga menjadi implementasi. Ini sub yang pertama. Ini sub yang kedua. Dan ini sub yang ketiga. Sehingga dihasilkan suatu produk. Nah, parallel development tersebut mencoba untuk mengatasi masalah penundaan yang lama antara tahap analisis dan pengiriman sistem. Nah, dalam parallel development yang dititikberatkan adalah membagi proyek menjadi serangkaian subproyek yang berbeda yang dapat dirancang dan diimplementasi secara paralel. Oke, kita lihat diagramnya. Ketika tahap desain telah dicetuskan bahwa oke, tim kita melakukan desain, ini dibagi ke beberapa sub. Apakah ini melakukan desain dari UI? Apakah ini melakukan desain dari bahasa programnya? Apakah ini juga melakukan desain terhadap diagram yang akan digunakan? Nah, lalu dibagi ke dalam beberapa proses-proses implementasinya sehingga menjadikan sebuah proses implementasi yang dihasilkan dari ketiga sub-project tersebut. Adapun kelebihannya dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu software. Kekurangannya, jika subproyek tidak didesain sepenuhnya untuk dapat berdiri, hasil subproyek tersebut dapat mempengaruhi yang lain. Karena sifatnya tadi, walaupun disubkan, tetapi muaranya tetap satu implementasinya. Oke? Itu kelebihan dan kekurangan dari paralel model. Selanjutnya, adapun proses berikutnya atau model berikutnya yaitu V-shape. V-shape seperti kita lihat di sini itu bertumpu kepada implementasi lalu dilakukan unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Nah, hal-hal tersebut berdasarkan dari proses analisis dilakukan acceptance test design. Dari desain dilakukan sistem test design, integrasi test design, unit test design. Dilakukan testingnya dan ketika implementasi dilakukan juga testing kembali, unit testing, integrasi, sistem testing, dan acceptance testing. Okay. V-shape difokuskan pada tadi testing atau pengujian secara eksplisit. Okay. Proses pengembangan berlangsung di sisi kemiringan V, yaitu kegiatan penentuan kebutuhan sistem dan perancangan komponen sistem. Di dasar V dilakukan kegiatan pemrograman. Di kemiringan sisi kanan terdapat pengujian. Nah, kita lihat ini kan. Di sisi kanan dia ini, dia dilakukan pengujian setelah melakukan implementasi atau coding. Sedangkan pada tahap analisis dilakukan acceptance test dulu. Nanti hasil acceptance test tersebut disesuaikan dengan hasil acceptance test setelah dilakukan implementasi. Begitupun yang didesain. Sistem desainnya, integrasi desainnya, maupun unit desainnya. Untuk V-shape model memiliki kelebihan sederhana dan pada setiap tahapan dilakukan pengujian. Sehingga pengujian dan keahlian difokuskan pada fase-fase awal proyek daripada diletakkan pada bagian akhir. Jadi testingnya itu pada setiap tahapnya dilakukan tes ketika menggunakan V-shape model. Sedangkan kekurangannya terkesan tidak fleksibel dan tidak selalu sesuai
pada keadaan lingkungan bisnis yang bersifat dinamis, selalu berubah. Jadi misalkan ketika terjadi perubahan analisis, ya terpaksa ditarik mundur, tes ulang, dilakukan analisis ulang, baru disusun kembali, baru dilakukan tes kembali. Seperti itu untuk V-shape. Selanjutnya ada RAD model. Nah, di RAD model ini setiap analisis desain dan implementasi itu memang dipecah ke beberapa sub tetapi menghasilkan beberapa versi. Contoh, tahap pertama dilakukan analisis desain implementasi sehingga dihasilkan sistem versi yang pertama. Ketika sistem versi yang pertama selesai, dilakukan kembali analisis, desain, implementasi, dan dihasilkan sistem versi yang kedua. Begitupun selanjutnya. Nah, itu merupakan RAD model. RAD model juga dapat dijelaskan bahwa pemecah sistem ke dalam beberapa serangkaian versi. Setiap versi tentunya memiliki analisis, desain, dan implementasi. Output dari suatu versi merupakan input untuk versi selanjutnya. Nah, kita lihat di sini bahwa output dari sistem versi 1 merupakan analisis bagi sistem berikutnya, yaitu sistem version 2. Tuh ya. Tahapan analisis mengidentifikasi keseluruhan konsep sistem, kemudian dilakukanlah kategori kebutuhan dalam beberapa versi. Kebutuhan mendasar yang penting dimasukkan ke versi pertama dari sistem. Tahap analisis kemudian memasuki desain implementasi namun hanya pada kebutuhan yang diidentifikasi pada versi yang pertama. Jadi yang diidentifikasi itu adalah kebutuhan sistemnya versi yang pertama. Versi pertama telah diimplementasikan. Pekerjaan 2 dimulai dengan tahapan analisis, ide, isu-isu, pelajaran, ataupun yang lainnya dari versi 1 dan versi 2, sehingga dihasilkan versi yang terakhir. Proses ini berlanjut sampai dengan sistem selesai. Adapun kelebihannya dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas pengembangan sistem menjadi beberapa versi, mendapatkan sistem yang berguna untuk pengguna lebih cepat. Kekurangannya, sistem awalnya sengaja dia tidak lengkap sehingga dihasilkan beberapa versi. Sistem requirement-nya berkembang tergantung dari pandangan user atau tergantung dari request dari user. Lalu RAD yang berikutnya adalah sistem prototyping. Bisa kita lihat kegiatan analisis, desain, dan implementasi dilakukan secara sekaligus sehingga dihasilkan purwarupa atau gambaran dari sistem yang semi jadi. Hal ini dinamakan dengan prototype. Ketika prototipe tersebut telah di-ACC oleh user, maka dilakukan implementasi. Bagaimana ketika tidak di-ACC? Dia dilakukan proses tadi, analisis, desain, dan implementasi ulang. Ini yang dinamakan RAD System Prototyping. Bekerjanya dia berdasarkan sistem yang telah dibuat, lalu dilakukan implementasi. Ketika implementasi tersebut tidak sesuai, ketika sistem yang dibuat itu tidak sesuai, dilakukan kembali analisis desain dan implementasinya. Nah, seperti kita ketahui ya di gambar ini bahwa kuncinya adalah bagaimana sistem prototipe awal ini. Dan ketika sudah oke, dia tidak jadi masalah. Tapi ketika tidak oke, dia akan melakukan reverse engineering. Adapun kelebihannya, sangat cepat memberikan sistem bagi pengguna untuk berinteraksi.
ya. Bahkan jika organisasi itu tidak siap, memiliki gambaran, oh ini sistemnya tidak siap, ini sistemnya terlalu rumit. Nah, itu dapat cepat dilakukan masukan. Nah, prototyping juga meyakinkan klien bahwa tim proyek bekerja dengan baik, tidak ada penundaan karena dia bekerja bareng-bareng gitu kan, bersama-sama untuk menghasilkan sebuah prototype sistem. Dan prototyping juga membantu lebih cepat memperbaiki persyaratan pengguna. Nah, sehingga pengguna ditekankan dapat berinteraksi melalui prototipe tersebut. Kekurangannya, sistemnya rilisnya lebih cepat, sehingga memiliki tantangan dan melakukan kehati-hatian pada tahap analisis. Lalu kekurangan berikutnya adalah hal ini dapat menyebabkan masalah dalam pengembangan sistem yang kompleks. Ketika sistemnya kompleks, ini tidak dapat dengan begitu saja dilakukan sistem prototyping. Karena isu yang permasalahan mendasar yang tidak diakui dengan baik sampai ke dalam proses pengembangannya. Selanjutnya adalah RAD, throwaway prototyping. Dari kalimatnya kita sudah jelas. Throw away berarti melempar ya. Oke, kita abaikan dulu proses yang ini, kan? Oke. Ketika dilakukan analisis, desain dan implementasi, tentunya yang ditekankan adalah proses desainnya, kan? Nah, ketika proses desain tersebut telah dilakukan berbentuk prototipe, ya kan? Nah, ini terjadi kekurangan atau terjadi bug atau permasalahan lainnya, dilakukanlah tahap tadi analisis, desain, implementasi. Nah, ini berputar dulu. Nah, setelah selesai akan diberikan kepada customer yaitu berupa hasil desainnya. Ini loh hasil desainnya. Gimana dapat diimplementasikan? Kalau sudah oke, lalu dia dilakukan implementasi. Nah, setelah dilakukan implementasi, lahirlah sebuah sistem. Itu yang dinamakan dengan throwaway prototyping. Kelebihannya, setiap prototipe dibangun dapat menimbulkan risiko, menyeimbangkan fase analisis dan desain. Kekurangannya, sistem yang dikembangkan bergantung pada rancangan prototipe. Dapat dijelaskan pula, throwaway prototyping bertujuan yang berbeda dari prototyping sebelumnya dan melakukan analisis secara menyeluruh untuk mengumpulkan informasi dan mengembangkan ide-ide untuk sebuah konsep. Masalah yang muncul diuji cobakan, diselesaikan, dan dianalisa untuk membangun prototipe yang baru. Yang dibangun merupakan fitur yang belum dipahami dengan jelas. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika telah dilakukan, perhatikan, ketika telah dilakukan proses desain hasil prototipenya ditampilkan dulu ke konsumen. Begini bukan desainnya. Oh, bukan. Kita tambahkan fitur-fitur. Nah, ketika dilakukan tambahkan fitur-fitur, dilakukan kembali kan proses analisis, desain, dan implementasi. Hasilnya yang ditunjukkan kepada konsumen adalah ini loh desain yang tadi, seperti ini bukan. Ketika seperti ini, lalu dilakukan implementasi. Nah, yang ditekankan di sini tadi proses desain untuk penambahan beberapa fitur-fitur. Oke? Itu yang dinamakan throwaway prototyping. Nah, sebagai contoh, pengguna tidak sepenuhnya jelas tentang bagaimana sistem entry order harus bekerja. Makanya yang ditunjukkan adalah desainnya kan. Tim analisis membangun serangkaian halaman HTML yang diperlihatkan untuk membantu memvisualkan. Nah, ini kan sebagai contoh ya, contoh yang terjadi gitu kan contohnya. Ya kan?
Nah, namun ini hanyalah desain prototipe, bukan bagian dari produk. Kalau sistem prototyping itu produk, kalau ini hanya ditekankan kepada desain prototipenya. Oke. Selanjutnya adalah kalau tadi model pengembangan, kalau tadi model pengembangan perangkat lunak yang biasa digunakan dan sebagai fundamental. Nah, selanjutnya adalah development model. Jadi dari sistem-sistem yang dari model-model yang tadi dapat dikembangkan kembali menjadikan development model. Yang pertama adalah increment model. Merupakan gabungan antara model linear, sequential, dan prototyping. Sequential itu artinya berurutan dan prototyping. Setiap linear sequence menghasilkan produk yang deliverable, dapat dikirim. Increment yang pertama ya kan, merupakan produk inti yang mengandung persyaratan kebutuhan dasar. Penambahan dilakukan pada increment berikutnya. Oke, seperti kita lihat, yang putih ini merupakan communication, lalu planning, modeling, construction, dan deployment, delivery, and feedback. Dilakukanlah proses increment yang pertama. Proses dari mulai komunikasi sampai development feedback. Dilakukan kembali ya kan ke increment yang kedua. Apa ternyata? Ternyata terdapat kekurangan lalu disempurnakan menjadi increment berikutnya sehingga dinotasikan sebagai increment N, delivery of N increment. Increment di sini dimaksudkan menambahkan adanya proses penambahan. Increment itu kan menambah ya, menambah variabel ya, itu kan. Jadi ketika ada penambahan dia dilakukan sampai sempurna seperti apa. Itu yang dinamakan dengan incremental model. Selanjutnya adalah spiral model. Spiral model masuk ke dalam pengembangan bertingkat atau evolutionary proses, menggabungkan keunggulan prototyping dan waterfall, serta memungkinkan dikembangkan perangkat lunak secara bertahap. Tadi kan penambahan-penambahan dinamakan dengan incremental. Kan? Nah, inilah proses dari spiral model. Layer ini communication, planning, modeling, construction, dan development. Dia spiral bentuknya. Communication, lakukan planning, modeling, construction, dan sampai dengan development. Dan dapat digambarkan sebagai evolutionary model. Dimulai dari model, kemudian dikembangkan, pada akhirnya dipakai. Dimulai dari pembuatan prototype. Tadi kan communication, quick plan, modeling, construction, sampai development. Jadi dinamakan dengan evolutionary model juga. Dan ini yang sering banyak digunakan untuk metode lincah atau agile view process. Agile ini seperti kita ketahui, agile itu kan kata dasarnya dari lincah. Bagaimana sistem tersebut dihasilkan merupakan sistem yang lincah dalam pengembangan perangkat lunak secara cepat, ya kan? Pengembangannya secara cepat dan dapat memberikan sukses sistem dengan cepat dengan menekankan komunikasi yang terus-menerus dan kolaborasi di antara siapa? Di antara para pengembang dan pelanggan. Kuncinya di sini, komunikasi dan kolaborasi di antara para pengembang dan pelanggan. Ini merupakan tahapan atau merupakan gambaran dari plan-based development dari Agile. Akan saya jelaskan
pada video berikutnya. Jangan lupa agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan ilmu pengetahuan berkaitan dengan rekayasa perangkat lunak, berkaitan dengan ilmu komputer lainnya. Jangan lupa untuk lakukan like, share, and subscribe. Terima kasih.